Tidak ada suara yang lebih sunyi daripada suara hati seseorang yang perlahan hancur di dalam pernikahannya sendiri. Bukan pertengkaran besar, bukan teriakan atau makian. Justru yang paling menyakitkan adalah ketika dua orang hidup di rumah yang sama selama bertahun-tahun, tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, tetapi hati mereka tidak pernah benar-benar bertemu. Dan Lin Yueran memahami rasa sakit itu lebih baik daripada siapapun. 6 tahun pernikahan mereka terlihat sempurna di mata orang lain. Suaminya, Shen Arvin, dikenal sebagai pria tenang dan bertanggung jawab. Mereka tidak pernah terlibat skandal besar. Tidak pernah ada rumor perselingkuhan terang-terangan. Mereka tampil seperti pasangan dewasa yang stabil dan harmonis. Bahkan keluarga besar sering memuji Lin Yueran karena dianggap berhasil menjadi istri sempurna bagi pria sesibuk Shen Arvin. Tetapi hanya Lin Yueran yang tahu bahwa rumah mereka sebenarnya sudah lama mati. Tidak ada cinta di dalamnya. Saya rasa cerita seperti ini terasa jauh lebih menyakitkan dibanding kisah pengkhianatan yang penuh drama besar. Karena kenyataannya, banyak hubungan tidak hancur dalam satu malam. Hubungan mati perlahan, sedikit demi sedikit, lewat perhatian yang hilang, tatapan yang kosong, percakapan yang hanya tinggal formalitas. Dan itulah yang dialami Lin Yueran selama 6 tahun. Shen Arvin tidak pernah memperlakukannya buruk secara terang-terangan. Justru itu yang membuat semuanya semakin rumit. Ia tetap memberi uang, memenuhi kebutuhan rumah, datang ke acara keluarga, bahkan sesekali membawakan hadiah kecil saat pulang kerja. Di mata orang lain, ia suami yang nyaris sempurna. Tetapi cinta tidak bisa diukur dari kewajiban yang dijalankan seperti rutinitas kantor. Lin Yueran mulai menyadari ada sesuatu yang salah dari hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat. Suaminya hampir tidak pernah menatap matanya saat berbicara. Ia selalu terlihat lebih hidup saat membicarakan orang lain dibanding saat bersama dirinya. Mereka tidak pernah benar-benar bertengkar karena Shen Arvin terlalu dingin untuk marah. Dan anehnya, sikap dingin itu justru terasa lebih kejam daripada kebencian. Rumah mereka indah, luas, dan tenang. Tetapi ketenangan itu bukan ketenangan pasangan yang saling memahami. Itu adalah kesunyian dua orang asing yang kebetulan hidup bersama. Ada satu adegan yang menurut saya sangat menggambarkan kehancuran batin Lin Yueran secara perlahan. Pada malam ulang tahun pernikahan ke-6 mereka, ia memasak sendiri makanan favorit suaminya. Meja makan dihias sederhana dengan lilin kecil yang bahkan tampak sedikit memalukan untuk pasangan seusia mereka. Ia menunggu sampai larut malam. Makanan mulai dingin, lilin hampir habis. Dan ketika Shen Arvin akhirnya pulang, hal pertama yang ia lakukan bukan memandang istrinya, melainkan melihat ponselnya dengan ekspresi lembut yang selama ini tidak pernah diberikan kepada Lin Yueran. Saat itulah untuk pertama kalinya Lin Yueran merasa ada perempuan lain di dalam hati suaminya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan itu adalah saudari tirinya sendiri. Lin Meixi tumbuh bersama Lin Yueran sejak kecil. Mereka bukan saudara kandung, tetapi hidup dalam rumah yang sama setelah ayah Lin Yueran menikah lagi. Sejak kecil Lin Meixi selalu lebih disukai. Ia cantik, lembut, pandai bersikap manis, dan tahu bagaimana membuat semua orang menyayanginya. Sementara Lin Yueran lebih pendiam dan sulit mengekspresikan perasaan. Saya suka bagaimana cerita ini tidak langsung menggambarkan Lin Meixi sebagai antagonis murahan. Justru yang membuat kisah ini terasa realistis adalah karena semuanya tampak samar di awal. Lin Meixi tidak merebut Shen Arvin secara terang-terangan. Ia hanya hadir terlalu sering, tertawa terlalu akrab, mengerti Shen Arvin terlalu dalam. Dan kadang, hubungan yang paling berbahaya memang bukan yang vulgar,
tapi yang tampak wajar. Lin Yueran mulai menyadari pola-pola kecil yang mengganggu pikirannya. Shen Arvin selalu ingat makanan favorit Lin Meixi tetapi lupa alergi istrinya sendiri. Ia bisa menghabiskan berjam-jam mendengarkan cerita Lin Meixi, tetapi hanya menjawab singkat ketika Lin Yueran berbicara. Bahkan senyum yang selama ini tidak pernah diberikan kepada istrinya muncul begitu alami saat bersama saudari tirinya. Dan yang paling menyakitkan, Lin Yueran sadar bahwa dirinya sudah lama mengetahui semuanya. Hanya saja ia terlalu takut mengakuinya. Karena terkadang manusia lebih memilih hidup dalam kebohongan daripada menghadapi kenyataan yang menghancurkan. Saya benar-benar merasa inti emosional cerita ini ada pada penyangkalan panjang Lin Yueran. Ia bukan wanita bodoh. Ia melihat semuanya. Ia merasakan jarak itu setiap hari, tetapi ia terus mencoba bertahan karena 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Terlalu banyak kenangan, pengorbanan, dan harapan yang sudah ditanamkan dalam pernikahan itu. Mengakui bahwa suaminya mencintai orang lain, berarti mengakui bahwa seluruh hidup yang ia bangun selama ini mungkin hanyalah ilusi. Ada malam ketika Lin Yueran diam-diam melihat Shen Arvin tertidur di sofa sambil memegang ponselnya. Layar belum mati sepenuhnya, dan di sana terlihat percakapan panjang dengan Lin Meixi. Tidak ada kata cinta, tidak ada rayuan vulgar. Justru itulah yang membuat semuanya lebih menyakitkan. Percakapan mereka dipenuhi perhatian kecil, candaan ringan, dan kehangatan yang tidak pernah dimiliki pernikahan Lin Yueran sendiri. Lin Yueran duduk sendirian di ruang tamu gelap malam itu cukup lama. Ia tidak menangis. Kadang rasa sakit terbesar justru datang dalam bentuk mati rasa. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Alih-alih marah besar atau membuat keributan, Lin Yueran mulai perlahan melepaskan dirinya sendiri dari pernikahan itu. Ia berhenti bertanya kapan suaminya pulang, berhenti menunggu makan malam bersama, berhenti berharap. Dan anehnya, Shen Arvin baru mulai memperhatikan perubahan istrinya ketika perempuan itu tidak lagi menuntut apapun darinya. Saya rasa ini sangat nyata dalam hubungan manusia. Banyak orang baru sadar keberadaan seseorang ketika perhatian itu menghilang. Selama Lin Yueran terus bertahan dan memaklumi semuanya, Shen Arvin menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang pasti, seperti furnitur rumah yang selalu ada. Baru ketika kehangatan itu menghilang, ia mulai merasa ada sesuatu yang kosong. Namun semuanya sudah terlambat. Puncak cerita ini bagi saya bukan saat perselingkuhan terbongkar, tetapi saat Lin Yueran akhirnya memilih berbicara jujur kepada Lin Meixi. Tidak ada adegan saling menjambak atau teriakan dramatis seperti banyak cerita murahan. Justru percakapan mereka terasa sangat tenang, dan karena itulah emosinya terasa jauh lebih menghancurkan. Lin Yueran memandang saudari tirinya lama sekali, sebelum akhirnya mengatakan bahwa Shen Arvin mencintainya, bukan dirinya. Dan kalimat itu menghancurkan semuanya. Lin Meixi terdiam karena sebenarnya ia juga mengetahui perasaan Shen Arvin sejak lama. Ia menikmati perhatian itu tanpa benar-benar menghentikannya. Mungkin karena merasa dicintai selalu menyenangkan, bahkan ketika cinta itu salah. Tetapi mendengar kenyataan itu langsung dari mulut Lin Yueran, membuat semua rasa nyaman berubah menjadi rasa bersalah yang menyesakkan. Saya sangat suka bagaimana cerita ini menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak selalu dilakukan oleh orang jahat sepenuhnya. Kadang manusia hanya terlalu lemah menghadapi perasaan mereka sendiri. Shen Arvin mungkin tidak pernah secara resmi berselingkuh, tetapi emosinya sudah meninggalkan pernikahan itu sejak lama. Dan pengkhianatan emosional seringkali lebih menyakitkan daripada perselingkuhan fisik. Setelah malam itu, Lin Yueran pergi. Sesederhana itu.
Tidak ada usaha dramatis untuk mempertahankan rumah tangga. Tidak ada ancaman. Tidak ada tangisan memohon cinta. Ia hanya pergi dengan tenang sambil membawa koper kecil dan sisa harga dirinya yang masih bisa diselamatkan. Dan justru disitulah Shane Arpin mulai runtuh. Selama 6 tahun, ia terlalu terbiasa dengan keberadaan istrinya. Ia mengira Lin Yueran akan selalu ada, selalu memahami, selalu memaafkan. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan seperti apa hidup tanpa perempuan itu. Sampai rumah yang biasanya sunyi tiba-tiba berubah terasa kosong. Tidak ada lagi lampu dapur yang menyala larut malam. Tidak ada lagi secangkir teh hangat di meja kerjanya. Tidak ada lagi seseorang yang diam-diam mengingat semua kebiasaan kecilnya. Saya rasa penyesalan terbesar manusia sering datang bukan ketika kehilangan cinta besar, tetapi ketika kehilangan seseorang yang selama ini diam-diam mencintai mereka dengan tulus. Shane Arpin mulai menyadari bahwa apa yang ia rasakan untuk Lin Meixi mungkin hanyalah obsesi terhadap sesuatu yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya. Lin Meixi selalu tampak hangat, cerah dan menyenangkan karena ia tidak pernah hidup bersamanya dalam kenyataan sehari-hari. Sementara cinta Lin Yueran selama 6 tahun hadir dalam bentuk yang jauh lebih sunyi. Kesabaran, pengorbanan, perhatian kecil, dan ketulusan yang terlalu sering dianggap biasa. Namun manusia memang sering terlambat memahami nilai sesuatu setelah kehilangannya. Ada adegan menjelang akhir yang menurut saya sangat menyakitkan. Shane Arpin duduk sendirian di ruang makan yang dulu selalu disiapkan Lin Yueran. Untuk pertama kalinya ia mencoba memasak sendiri, dan hasilnya berantakan. Saat itulah ia sadar bahwa selama ini istrinya diam-diam menjaga seluruh hidupnya tetap berjalan nyaman tanpa pernah meminta penghargaan apapun. Dan kini semua itu hilang. Sementara itu Lin Yueran perlahan mulai menemukan dirinya kembali. Bukan lewat cinta baru atau kehidupan mewah, tetapi lewat ketenangan sederhana yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ia akhirnya berhenti hidup sebagai seseorang yang terus menunggu dicintai. Bagi saya, pesan paling kuat dari cerita ini adalah bahwa cinta tanpa timbal balik perlahan akan menghancurkan harga diri seseorang. Tidak peduli seberapa setia atau sabarnya kita, manusia tetap membutuhkan rasa dicintai dengan tulus. Bertahan terlalu lama dalam hubungan sepihak hanya akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri sedikit demi sedikit. Saya juga merasa cerita ini sangat relevan dengan kenyataan banyak pernikahan di dunia nyata. Tidak semua hubungan hancur karena kekerasan atau perselingkuhan terang-terangan. Banyak yang mati karena ketidakpedulian emosional, karena salah satu pihak berhenti hadir secara hati, meskipun tubuhnya masih tinggal di rumah yang sama. Dan yang paling tragis adalah kenyataan bahwa Shane Arpin sebenarnya tidak pernah benar-benar membenci Lin Yueran. Ia hanya terlalu terlambat memahami arti cinta yang sesungguhnya. Ia mengejar perasaan yang membuat jantungnya berdebar, tetapi mengabaikan seseorang yang diam-diam menjadi rumah bagi hidupnya selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, cinta yang ternyata dusta terasa menyakitkan justru karena ceritanya begitu manusiawi. Tidak ada tokoh yang sepenuhnya hitam atau putih. Yang ada hanyalah orang-orang yang salah memahami perasaan mereka sendiri, lalu terlambat menyadari bahwa beberapa kehilangan tidak bisa diperbaiki lagi. Dan terkadang, penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah gagal mendapatkan seseorang yang kita cintai, melainkan kehilangan seseorang yang selama ini mencintai kita dengan seluruh hatinya.